Burung walet merupakan burung yang hidup di daerah yang beriklim tropis, lembab, dan merupakan burung pemakan serangga yang suka tinggal di dalam gua-gua dan rumah-rumah yang cukup lembab, remang-remang, dan menggunakan langit-langitnya untuk membangun sarang dan berkembang biak. Walet merupakan burung pemangsa serangga yang bersifat aerial dan suka meluncur. Sayapnya yang berbentuk sabit, sempit, dan runcing mendukung burung ini untuk terbang lebih cepat. Namun, walet termasuk burung yang tidak pernah hinggap di pohon. Kakinya yang pendek dan lemah menyebabkan burung ini tidak dapat bertengger di dahan atau batang pohon. Hidupnya lebih banyak dihabiskan di dalam gua-gua atau rumah-rumah yang lembab. Walet hanya keluar saat mencari makan dan tidak pernah menetap di tempat terbuka. Karenanya, burung ini juga sering mendapat julukan supils atau burung layang-layang. Jika sedang istirahat, walet akan bergantung di sarang dengan cara mencengkeramkan kuku kakinya yang tajam ke sarangnya. Namun, jika sampai jatuh ke tanah atau lantai, walet tidak dapat menginjakan kakinya sebagai tumpuan. Sehingga lama-kelamaan burung ini mati kehabisan tenaga karena terus berusaha untuk terbang. Berikut beberapa sifat dan karakteristik dari burung walet yang patut dikenali versi burung walet. Burung walet termasuk jenis hewan yang hidup berkoloni atau berkelompok. Pada pagi hari, biasanya para koloni walet mencari makanan bersama, serta kembali ke sarang saat sore hari pun juga bersama-sama. Sifat walet yang berkoloni ini sangat berkaitan dengan masalah keamanan. Seperti Anda ketahui bahwa burung walet adalah jenis burung yang lemah dan tidak memiliki senjata apapun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari serangan predator. Walet memiliki perilaku selalu pulang dan menempati sebuah rumah tertentu sebagai sarangnya. Perilaku seperti ini disebut home behavior. Orang Jawa menyebut perilaku seperti ini dengan istilah pohaman. Perilaku pohaman sangat berkaitan dengan memori otak burung. Semakin dewasa burung, semakin kuat memorinya pada rumahnya. Pada walet muda belum mempunyai memori yang kuat. Ini terlihat seringkali walet muda yang tidak kembali ke rumahnya atau bahkan tersesat. Burung ini hanya berkembang biak dan hidup di daerah tropis dengan curah hujan rata-rata 6 bulan tiap tahunnya. Wilayah Asia Tenggara sangat cocok bagi kehidupan dan perkembangbiakan walet di antaranya Indonesia, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Namun, walet tidak cocok hidup di daerah panas dengan suhu di atas 31 derajat Celcius atau di daerah dingin dengan suhu di bawah 24 derajat Celcius. Burung walet memiliki sifat yang sangat sensitif terhadap kondisi lingkungannya. Tempat yang disukai walet harus tenang, nyaman, dan aman dari segala gangguan. Oleh sebab itu, walet cenderung mencari tempat yang tersembunyi dan gelap. Walet merupakan salah satu burung liar. Budidaya yang dilakukan oleh peternak hanyalah menyediakan gedung tempat burung berkembang biak. Belum pernah terjadi ada peternak yang mampu menjinakkan burung ini. Walet mencari makan sendiri dan memilih tempat tinggal sesukanya. Tanda bahwa burung ini liar. Burung ini akan menunjukkan saat seseorang memasuki gedung. Walet akan segera terbang dari sarangnya meskipun sedang mengerami telurnya. Burung walet ternyata menyukai tempat yang memiliki suhu sejuk dan lembab. Hal ini karena kemampuan produksi liur dan kualitas sarangnya. Pada musim kemarau, burung ini rata-rata produksi liurnya akan menurun karena kondisi udara yang kering. Hal ini akan mempengaruhi sarangnya yang berukuran kecil dan daging sarangnya tipis sehingga mudah retak. Pada musim hujan, produksi sarang akan meningkat dan memiliki kualitas sarang yang bagus karena sudah lembab, serta membuat sarang secara kontinu atau terus-menerus. Sekian sifat dan karakteristik burung walet yang petani walet pemula wajib ketahui. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.